Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa semula. Ini adalah sarahan yang ke-7. Oleh itu, minggu lepas saya guna bahasa Inggeris kan. So sekarang saya nak guna bahasa Melayu, nak bagi komen kepada pelajar-pelajar yang bentang pada hari ini. Senarai pelajar yang nak bentang pada hari ini, dua saja. Pertamanya Anwar F. Mutawali sudah sedia ya. Lepas tu Purnama P. Santana ada sedia pun. Saya tak membuang masa, saya bagi laluan kepada Anwar F. Mutawali untuk bentang dalam 5 hingga 10 minit. Sila mulakan dari sekarang. Cek. Sudah muncul gambarnya, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum, Bapak dan teman-teman semua. Saya Anwar Firdaus. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Untuk judul, mohon maaf sebelumnya, saya lupa tidak menyertakan siapa etnis minoritas yang dimaksud, sehingga judulnya harusnya seperti ini. Kebijakan politik Kaisar Minmang terhadap suku Cham di Vietnam pada tahun 1820 sampai 1841. Mengapa saya memilih tahun 1820? Karena itu merupakan tahun pertama ia menjadi kaisar dan tahun 1841 merupakan tahun meninggalnya. Baik, mari kita masuk ke latar belakang. Dinasti Nguyen merupakan dinasti terakhir yang memerintah Vietnam. Dinasti ini berasal dari klan Nguyen yang memerintah di Vietnam Selatan sejak abad ke-16 Masehi. Dinasti Nguyen sempat berseteru dengan klan Trinh dan berdampak pada perang saudara yang membagi Vietnam menjadi dua. Oleh sebab perang yang berkepanjangan tersebut, Tyson bersaudara kemudian melakukan pemberontakan pada tahun 1771. Mereka berhasil mengalahkan kedua klan tersebut dan menduduki Vietnam. Ketiga saudara tersebut kemudian membagi Vietnam menjadi 3 dan berusaha menghabisi sisa-sisa anggota dari klan yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Nguyen An, salah satu anggota keluarga Nguyen yang berhasil selamat dari perburuan politik itu, kemudian mengumpulkan pengikutnya dan menyerang balik para pemberontak. Ia berhasil mengalahkan mereka dan menyatukan Vietnam pada tahun 1802. Pada tanggal 1 Juni 1802, ia diangkat menjadi Kaisar Gialong dan menamai negaranya Vietnam. Untuk pertama kalinya nama Vietnam digunakan. Untuk menyatakan rasa terima kasihnya kepada pengikutnya, Gialong kemudian membagikan jabatan tinggi kepada mereka yang telah membantunya. Contohnya Le Van Duyet, Kasim sekaligus jenderal kesayangannya menjadi gubernur jenderal di Gia Dinh, sekarang kota Ho Chi Minh, dan Pos Sau Nhung Cheng yang dikembalikan menjadi Raja Champa setelah sebelumnya memihak pada Gialong. Pada tahun 1820, Gialong wafat dan digantikan oleh putra keempatnya, Nguyen Phuc Dam, sebagai Kaisar Minmang. Le Van Duyet tidak menyetujui suksesi tersebut karena Minmang sangat tidak mau berkooperasi dengan negara-negara barat. Dan Le Van Duyet lalu mendirikan pemerintahan tandingan di Gia Dinh. Pada tahun 1822, Po Sau Nhung Cheng meninggal dunia dan Minmang kemudian menunjuk Po Klan Tu, anggota kerajaan Champa yang pro pemerintahan pusat, sebagai Raja Champa baru. Namun, ia tidak diterima baik oleh rakyatnya. Pada tahun 1826 sampai 1827 terjadi pemberontakan di Panduranga dan Po Klan Tu meninggal pada tahun tersebut. Penduduk Champa lalu mengangkat Po Tau Te, putra Po Sau Nhung Cheng, sebagai Raja Champa baru. Menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, ia secara terang-terangan membelot terhadap pemerintahan pusat dan bersekutu dengan Le Van Duyet. Namun, Kaisar Minmang tidak bisa bersikap gegabah terhadap para pembelot karena Le Van Duyet telah menguasai banyak provinsi di selatan Vietnam dan memiliki pasukan yang kuat. Pada tahun 1832, Le Van Duyet meninggal dunia. Dan dengan memanfaatkan kesempatan, Minmang mengirimkan pasukannya untuk menganeksasi Champa terakhir kalinya. Kota Panduranga pun jatuh dan Po Tau Te berhasil ditangkap dan dibawa ke ibu kota Hue. Untuk menstabilkan pemerintahan di selatan, Kaisar Minmang lalu menerapkan kebijakan asimilasi dan reformasi administratif kepada suku Cham. Dari keduanya, kebijakan asimilasi tersebut sangat menyengsarakan rakyat Champa. Pada masa ini, penduduk Muslim Cham dipaksa untuk mengonsumsi daging babi dan cicak, serta untuk penduduk Hindunya dipaksa untuk mengonsumsi daging sapi. Selain itu, suku Cham juga dipaksa untuk meninggalkan kebudayaannya dan terintegrasi menjadi suku Vietnam. Kebijakan tersebut secara tidak langsung telah menghambat eksistensi suku Cham, baik dalam bidang agama, budaya, ekonomi, sosial, dan juga politik.
Setelah diterapkan kebijakan politik tersebut, tentunya suku Cham melakukan perlawanan untuk melakukan protes terhadap pemerintahan pusat. Perlawanan fisik dilakukan 2 kali pemberontakan pada masa Minmang. Pada masa ini terjadi satu-satunya perang jihad yang terjadi di Vietnam, yakni pemberontakan Khatib Sumat pada tahun 1833 dan pemberontakan Jatakwa yang hendak mengembalikan kedaulatan Champa pada tahun 1834 sampai 1835. Penindasan Vietnam atas suku Cham juga kelak melatar belakangi terjadinya pemberontakan Phu-ro, di mana suku Cham, Montenar, dan Khmer bergabung untuk memisahkan diri dari Vietnam. Pemberontakan ini dimulai pada tahun 1964 di tengah Perang Vietnam dan berakhir pada tahun 1992 hingga suku Vietnam dan Cham dapat damai satu sama lain. Dengan mencermati latar belakang sebelumnya, maka timbul beberapa pertanyaan, yakni bagaimana keadaan suku Cham di Vietnam dalam segi politik, sosial, agama, dan budaya sebelum pemerintahan Kaisar Minmang? Apa motif Kaisar Minmang terhadap menerapkan kebijakan politik terhadap suku Cham tersebut? Bagaimana bentuk kebijakan diterapkan Kaisar Minmang terhadap suku Cham tersebut? Dan bagaimana respon suku Cham terhadap kebijakan politik Kaisar Minmang? Adapun untuk tujuan penelitiannya adalah menjelaskan bagaimana keadaan suku Cham di Vietnam dalam segi politik, sosial, agama, dan budaya sebelum pemerintahan Kaisar Minmang, menjelaskan motif Kaisar Minmang menerapkan kebijakan politik terhadap suku Cham, mendeskripsikan bagaimana bentuk kebijakan yang diterapkan Kaisar Minmang terhadap suku Cham, dan mendeskripsikan bagaimana respon suku Cham terhadap kebijakan politik Kaisar Minmang. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini. Untuk manfaat teoritis, yang pertama memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian mengenai sejarah Asia Tenggara, khususnya sejarah Vietnam pada periode modern awal. Kemudian sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya berhubungan dengan sejarah Vietnam. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis dan mengemukakan pendapat secara ilmiah dan kritis. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah referensi kajian mahasiswa jurusan pendidikan sejarah, khususnya mata kuliah sejarah kebangkitan negara-negara Asia tentang materi nasionalisme Vietnam. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi dunia pendidikan dan menjadi referensi sumber informasi sejarah peminatan bagi peserta didik tingkat SMA, SMK, MA yang termuat dalam KD 3.5 kelas 11. Kemudian untuk penelitian terdahulu ada dari Choi Byung-wook tahun 1999, Southern Vietnam under Reign of Minmang 1820 sampai 1841. Ringkasannya menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan politik Kaisar Minmang terhadap penduduk Vietnam Selatan dan upayanya menghadapi pemberontak-pemberontak yang terjadi di sana. Peneliti juga membahas mengenai bagaimana pola asimilasi pada masa pemerintahannya pada suku Ming Hoang, Tionghoa loyalis dinasti Ming, Cham, dan Khmer. Oh ya, bukunya buku dengan judul yang sama tahun 2004 dari penulis yang sama ini akan saya gunakan sebagai rujukan. Ini merupakan basis dari penelitian saya. Lalu apa bedanya antara penelitian dia dengan saya? Di sini penelitiannya kebanyakan Vietnam sentris dan pola-pola kebijakan politiknya terlihat kurang mendalam mengenai Champa, sehingga saya ingin memperdalam kajiannya dan mendapat persepsi kebijakan ini dari sudut pandang orang Cham. Kemudian yang kedua, ada skripsi dari Luong Thai Hien, pelaksanaan pembagian warisan pada suku Champa di desa Ninh Tuan, Vietnam ditinjau menurut hukum Islam. Ringkasannya menjelaskan mengenai sejarah suku Cham dan bagaimana pelaksanaan pembagian waris di desa Ninh Tuan dibandingkan dengan hukum Islam. Untuk metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka. Ya, singkatnya metode penelitian ini adalah metode yang mengumpulkan informasi melalui buku, catatan, maupun hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Saya juga menggunakan pendekatan historis. Untuk sistematika penelitian sederhananya, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk daftar rujukan, kurang lebih ada 16 buku dan 10 artikel. Kebanyakan telah membahas Minmang, Champa, Vietnam, dan juga sejarah Asia Tenggara secara keseluruhan. Ada peneliti Barat, Indonesia, dan Asia lainnya. Sebenarnya ada 2 sumber berbahasa Vietnam, tapi saya tidak berani masukkannya di sini karena takut salah tafsir. Yang istimewa di sini mungkin buku dari Choi Byung-wook yang sebagai basis dari penelitian saya. Kemudian yang kedua ada buku dari Profesor Lafong. Ia merupakan profesor spesialis sejarah Champa di Prancis yang banyak mengutip juga dari Po Dharma, muridnya, yang juga menjadi seorang profesor sejarah Champa asli dari suku Cham.
Dia juga sekaligus berpengalaman sebagai mantan pemberontak Fulro. Buku ini juga menjadi buku babon sejarah campak di Perancis. Kemudian ada juga buku dari DGE Hall, MC Reclep, dan juga yang mungkin yang menurut saya istimewa ini adalah artikel dari Weber yang berjudul Securing Developing Southern Western Region, Role of Cham, Colony in Vietnam, dan Destruction of Assimilation of Champa as seen from Cham Source. Kedepannya saya akan mencari lebih banyak sumber yang sesuai dengan penelitian ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anwar P. Mutawali, masih awak oke, cukup. Sekarang saya nak bagi laluan kepada Purnama P. Santana, masih awak pun serupa, 5 hingga 10 menit sahaja. Sila, mulakan dari sekarang. Ya, baik. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Santana. Seperti yang telah direncanakan, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang akan saya lakukan. Judul penelitian saya adalah Perjuangan Kelompok Agama Jawa Sunda atau ADS dalam mempertahankan eksistensinya antara tahun 1848 sampai 2006. Next. Penelitian ini tentunya akan ditulis oleh saya sendiri ya, Purnama Putri Santana, mengenai latar belakangnya. Next. Diawali dari masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat yang sangat beragam. Keberagaman masyarakat Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan. Berkaitan dengan keragaman agama di Indonesia, seperti yang kita ketahui, telah hidup dan berkembang berbagai macam agama. Di samping agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia, ya, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, juga terdapat banyak komunitas agama atau kepercayaan lainnya yang dalam berbagai kajian akademik di Indonesia itu sering disebut dengan istilah agama lokal. Nah, agama Jawa Sunda atau disingkat ADS ini merupakan salah satu dari berbagai kepercayaan lokal tersebut. ADS ini berpusat di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Yang pertama mengenai awal mula kemunculannya. Sekitar tahun 1848 di Desa Cigugur berdiri sebuah aliran kepercayaan yang dikenal dengan nama agama Jawa Sunda. ADS ini tidak dapat dilepaskan dari sosok yang bernama Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijayaningrat, seorang perintis sekaligus pemimpin ADS yang pertama. Beliau juga sering dikenal dengan nama Pangeran Madrais atau Kiai Madrais. Selanjutnya, ajaran ritual agama Jawa Sunda ini tertuang dalam pemikiran yang disebut Pikukuh Tilu atau 3 peneguh yang masih diterapkan dan masih dijalankan oleh para penghayat ADS di Cigugur. Dari ajaran dan ritualnya, banyak orang yang beranggapan bahwa ADS adalah gabungan dari ajaran tasawuf Islam dengan mistisme Jawa yang dibingkai dengan kebudayaan unsur-unsur budaya Sunda. Nah, agama Jawa Sunda ini telah berkembang dalam 3 masa yang berbeda, yaitu masa pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia. Mengenai penyebarannya, ADS pernah menyebar ke pelosok Jawa Barat seperti Indramayu, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, bahkan ke Bandung ya, dan lain-lain. Nah, sejak berdirinya hingga saat ini sebagai kelompok minoritas, tentunya ADS telah mengalami berbagai macam perlakuan dari 3 masa periode yang berbeda ini, baik oleh kolonial Belanda, oleh Jepang, hingga pemerintah Indonesia. Sebagai kelompok minoritas, perlakuan negara atau penguasa dan relasinya dengan mayoritas agama resmi akan sangat berbeda antara minoritas masyarakat adat yang beragama resmi dengan minoritas masyarakat adat yang beragama lokal atau penghayat kepercayaan. Maka dari itu, ADS sering mengalami hambatan dan ancaman berupa larangan penguasa atau negara dan tindakan-tindakan diskriminatif dari kelompok mayoritas agama resmi yang membuat komunitas ini semakin terpinggirkan dan terdesak secara politik maupun kultural. Bentuk-bentuk diskriminasinya yang dialami oleh para pemeluk ADS di Cigugur ini contohnya mulai dari pelarangan beberapa aktivitas keagamaan ADS hingga pengkondisian secara sistematis agar para pemeluk ADS ini berpindah ke agama yang diakui oleh negara. Diskriminasi ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti adanya bentuk-bentuk intervensi dari hukum negara dan persoalan pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
Jadi dari hal-hal tersebutlah saya menganggap bahwa agama lokal di sini mengenai agama Jawa Sunda merupakan salah satu tema yang menarik untuk dikaji. Pertanyaan utama saya di sini adalah bagaimana dinamika komunitas ADS dapat mempertahankan eksistensinya sehingga masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan periodisasi penelitian ini akan dimulai dari tahun 1848 ketika muncul dan menyebarnya ADS dan diakhiri di tahun 2006 ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berdampak pada dinamika eksistensi ADS. Next. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah tersebut ya, maka identifikasi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana latar belakang kemunculan agama Jawa Sunda. Yang kedua, bagaimana ajaran, ritual, dan penyebaran agama Jawa Sunda. Dan yang ketiga, bagaimana dinamika eksistensi agama Jawa Sunda dalam sejarah Indonesia. Next. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan ya, di antaranya itu yang pertama, menjelaskan latar belakang kemunculan ADS, yang kedua menjelaskan ajaran, ritual, dan penyebaran ADS, dan yang ketiga menjelaskan dinamika eksistensi ADS dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Next. Nah, berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan praktis ya. Manfaat teoritis ini yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya penulisan sejarah mengenai agama Jawa Sunda. Yang kedua, dapat menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian relevan selanjutnya. Next, manfaat praktisnya yaitu sebagai sebuah sarana bagi penulis sendiri untuk mengembangkan daya berpikir kritis, logis, dan analitis. Yang kedua, diharapkan mampu berkontribusi sebagai sumber rujukan dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Next. Mengenai metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 tahap, dimulai dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, hingga historiografi. Tahap heuristik yaitu mencari, menemukan, dan mengumpulkan berbagai macam sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Yang kedua itu tahap kritik, adalah tahap menyeleksi sumber secara kritis. Saya melakukan kritik ekstern dan intern. Tahap yang ketiga yaitu ketika sudah melewati tahap kritik, di sini ada tahap interpretasi. Seperti yang kita ketahui, interpretasi ini dilakukan untuk membuat fakta-fakta menjadi satu hubungan yang saling berkaitan, sehingga terlihat jelas kausalitasnya. Yang keempat ini, terakhir, historiografi. Dari hasil interpretasi atas jumlah fakta yang terkumpul, ini disusun menjadi sebuah kisah sejarah yang kronologis. Next. Mengenai sistematika penulisan yang disusun oleh saya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bab 1 sampai bab 5 ya. Bab 1 ini merupakan sebuah pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab 2 ini menjelaskan mengenai kajian pustaka ya, konsep teori penelitian terdahulu. Yang bab 3 itu metodologi penelitian. Di bab ini mengkaji tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penulisan berupa metode penulisan dan teknik penelitian yang menjadi titik tolak penulisan dalam mencari sumber serta data-data, pengolahan data, dan cara penulisan. Bab 4, temuan dan pembahasan. Bab ini berisi mengenai pembahasan dan penjelasannya itu merujuk pada hal-hal yang ditanyakan dalam rumusan masalah. Bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini. Selain itu juga terdapat pula saran dan rekomendasi. Ya, selanjutnya mengenai ini ada salah satu contoh gambar mengenai Serentaun dan gedung Paseban Tri Panca Tunggal, ciri khas dari agama Jawa Sunda di Kuningan, Jawa Barat. Next. Mengenai sumber-sumber rujukan yang akan saya gunakan diantaranya ada buku dan artikel, dan jika kondisi memungkinkan, saya akan melakukan wawancara dengan anggota ADS di Cigugur untuk menambah sumber penelitian saya. Namun hingga saat ini, saya akan menggunakan buku dan artikel terlebih dahulu. Di antaranya itu sudah ada 25 buku dan 11 artikel, dan diharapkan akan bertambah seiring berjalannya penelitian. Ya, next.
Mungkin sekian saja presentasi proposal penelitian saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Purnama Putri Santana dan Sila di close. Oke, saya dah dengar dua pelajar nih bentang mengenai apa perancangan penyelidikan nanti ya untuk latihan ilmiah. Sekarang saya nak bagi komen, bagi cadangan pun kepada dua-dua pelajar yang dah bentang tadi. Oleh itu saya nak share screen pun, nak kongsi saranan dan cadangan ya. Oke, ini saranan dan cadangan saya. Pertama saya nak bagi komen dulu kepada Anwar P. Mutawali ya. Tajuknya kebijakan politik Kaisar Min Mang terhadap suku Cham di Vietnam. Selama 20 tahun ya penyelidikan ini. Saya dua saja yang nak bagi komen. Pertamanya mengenai fakta dan pentafsiran dalam sejarah ini sangatlah mustahab. Khasnya dalam mengkaji sebab dan akibat dalam sejarah. Kena jelas ya. Jadi peristiwa itu pasti ada sebabnya dan wujud pun implikasi-implikasinya itu kena jelas. Dan yang kedua nanti mengenai rujukan. Sebab rujukan wujud hubung kaitnya dengan state of the art. Jadi sampai di mana penyelidikan ini bila ditanda aras, bila dibanding dengan pengajian-pengajian sebelumnya. Oke, pertama Anwar Mutawali, pada saya bersabit fakta dan pentafsiran ini masih belum jelas. Mungkin nanti dalam kertas kerja penuh kena didedahkan ya. Pemberontakan Taisun bersaudara ini apa pasal? Sebab apa? Ini kena dijelaskan. Ini latar belakang masalah mulakan dengan pemberontakan. jadi coba bagi gambaran. Ini kan tajuknya kebijakan politik Kaisar Min Mang, ya. Tapi dimulakan dengan pemberontakan. Apa nih maksudnya? Jadi orang yang baca pun macam bertanya, ya. Lepas itu siapa itu Gialong yang mendirikan Vietnam pada tahun 1802 pun tak didedahkan, ya. Saya kata dalam pengajian sejarah nih, figur tokoh ni penting didedahkan. Siapa dia supaya yang membaca tu paham, ya. Lebih-lebih ini adalah pengajian negara lain, ya. Dan para pembacanya ramai pelajar-pelajar ataupun pembaca daripada Indonesia. So kena didedahkan. Termasuklah mungkin penulis tahu tak apa dia makna sebenar daripada Vietnam. Sebab tadi raja tu namanya Min juga kan. Termasuklah siapa tu Min Mang, apa makna Min, Ho Chi Minh, Min Mang. Itu mungkin sebab saya kata orang Jawa bila dia namanya mulakan dari Su, Soekarno, Soeharto, Suwirta, memang Su tu indah lah. Indah, bagus, agung kan. Ini bila Min ni apa? Itu kena dimaklumkan lah. Sebab tidak semua pembaca tahu kan. Jadi bila kita tulis sejarah negara luar, itu kena didedahkan, kena dimaklumkan apa dia, sama ada peristilahan itu maupun sebab akibatnya. Ini pun tak didedahkan apa pasal Raja Champani membelot, ya. Bila Champani satu kerajaan, patut dalam tajuk tu bukanlah suku atau etnik, tapi bila punya raja selalunya bangsa. Bangsa Champa. Sebab bila etnik, dia tak ada raja biasanya. Atau bila suku, tak ada raja. Suku kepala suku. Etnik kepala etnik. Tapi bila bangsa, boleh dia punya raja. Bangsa Sunda punya raja. Pajajaran, Siliwangi. Bangsa Jawa punya raja. Jadi mungkin tajuk ni, kebijakan politik Kaisar Min terhadap bangsa Cham. Mungkin bangsa Champa lah ya, di Vietnam. Jadi bila wujud raja lebih elok guna bangsa.
daripada etnik ya atau suku. Siapa Levan Duyet yang wafat 1832, mungkin nanti dalam makalah penuh boleh didedahkan ya. Mengapa wujud aneksasi Campe, mengapa berlaku aneksasi Campe pun tak dijelaskan ya. Mungkin nanti dalam itunya supaya jelas. Jadi saya lebih banyak membuat soalan-soalan supaya nanti oleh Anwar Mutawali kena didedahkan dalam latar belakang pun boleh bagi dedahkan ringkas saja ya supaya orang paham. Lepas itu siapa dia dan mengapa Khatib Sumat Jak Takwa melakukan pemberontakan ya. Saya dari tadi soalan ini siapa nih Kaisar Min Mang nih, apa agama dia nih? Sebab bila campa Muslim, Kaisar Min Mang apa tak didedahkan pun ya. So bila nanti didedahkan, mungkin orang nak membuat satu tafsiran. Jangan-jangan ni kena beza agama. Kena beza agama, lepas tu beza pula kepentingan politiknya. Lepas tu Anwar bagi tajuk Kaisar Ming. Bila Kaisar ni dia empire kan. So kena dibezakan antara empire dengan kingdom, dengan kerajaan. Bila kingdom, kerajaan, nama penguasanya raja. Bila empire, memanglah kaisar. Apa beza empire dengan kingdom? Bila kingdom dalam satu bangsa saja. Macam Campa, dia boleh dipanggil kerajaan Campa sebab hanya satu bangsa. Tapi bila empire meretasi berbagai bangsa. Macam Daulah Abbasiyah Umayyah, dia meretasi berbagai etnik bangsa, boleh dipanggil kaisar. Atau Majapahit, itu satu empire. Boleh dipanggil kaisar. Tapi bila Pajajaran, itu dia raja saja. Sebab dia hanya setakat bangsa Sunda saja. Ya. Jadi mungkin nanti Anwar Mutawali kena didedahkan. Ni Min Meng ni seorang kaisar ke seorang raja? Ya. Apa pula dia agamanya ya, supaya kita boleh faham hubung kaitnya dengan bangsa Cham ni apa, sebab bangsa Cham ni Muslim ya. Ramai pun wali songo itu dari bangsa Cham, dari elit Campa ni ya. Puteri Campa cantik pun macam puteri Cina dan jadi isteri raja Jawa ya. Ini mungkin bila ada hubung kait pun sila dihubung kaitkan dengan sejarah Islam di Jawa ya. Apa pasal bangsa Cham ni melakukan pemberontakan itu belum jelas pun siapa dan mengapa itu Pulro ni nama orang ke, nama singkatan ke, tak faham pun ya. Dan di luar ini daripada period pengajian ya, penggal pengajiannya kan ini 1820, 1841. Ini bahas 1964, 1992 di luar konteks daripada pengajian Anwar Mutawali. Jadi soalan-soalan dari saya ini coba nanti direnungkan dan diperbetulkan dalam latar belakang masalah supaya fokus ya. Dan orang yang membaca paham. Bila mulakan dari satu tajuk kebijakan politik Kaisar Min, tapi dimulakan dengan pemberontakan, apa nih? jadi macam kurang logik ya, kurang logik. Sepatutnya mungkin mendedahkan mengenai macam mana Kaisar Min ini membina kerajaan, macam mana kebijakan politik dia dan seterusnya ya. Macam ni, mengapa kebijakan asimilasi menyengsarakan rakyat atau bangsa Cham? Tak faham kita ya. Sebab asimilasi untuk mempersatukan, tapi ini menyengsarakan, merugikan sebab tak didedahkan. Ya. Tadi mungkin beza agama, tadi tak didedahkan Kaisar Min Mang ni apa agamanya. Jadi bila asimilasi mungkin orang macam di Thailand Selatan tak nak politik asimilasi Buddha daripada Bangkok. Ya. Jadi mungkin kena didedahkan supaya kita boleh faham mengapa bangsa Cham ni termasuk elit-elit pemimpinnya melakukan penolakan atau pemberontakan atau bantahan ya. Karena mungkin tak bersetuju dengan dasar daripada asimilasi. Itu mengenai fakta dan pentafsiran, sekarang mengenai rujukan ya. Tadi saya sebenarnya tadi dah dimaklumkan tapi tak dicantum
yang 2004 tuh ya. Jadi ada yang tak ada kena mengena ya. Dalam teks ditulis WUK CB 99. Saya kata bila dia disertasi, bila dia tesis, bila dia latihan ilmiah, disertasi belum diterbitkan, itu yang kena di italic. Awak ni disertasi tapi tajuknya di italic, itu tak betul. Itu berarti buku ya. Paham tak Anwar? Jadi awak ni disertasinya Ciwuk, awak garis miring, awak italic, itu tak betul. Sementara di daftar pustakanya, di senarai rujukannya WUK CB 2004. Ini judul buku. Jadi sepatutnya bila WUK CB 99 ini adalah satu disertasi yang belum dipublish, awak cantumkan pula daftar di dalam senarai rujukan, di dalam daftar pustaka ya, supaya tak ada beza antara tahun 99 dengan tahun 2004. Tapi tajuk itu macam serupa je ya. Jadi coba awak tengok semula. Lepas tu dalam teks ada tadi yang disebut HIN LT 2013. Latihan ilmiah belum diterbitkan, itu yang di italic, bukan tajuknya. Sebab bila tajuknya di italic berarti dah jadi buku. Itu yang awak belum paham juga. Saya dah berkali-kali ini ya menyampaikan ini, tapi masih ramai yang belum paham. Kononnya nak mengikut APA, nak mengikut pedoman UPI ya, tapi tak betul pun awak ni ya. Macam mana tak paham pun mana yang harus di italic, mana yang bukan ya. Termasuklah buku Reclap, MC Reclap. Saya nak tanya, apa makna DKK? DKK saya tahu dan kawan, tapi ini tak umum, tak lumrah. Bila guna APA, pakailah et al. Saya dah berkali-kali kan. DKK ni apa dan di manakah kawan, macam tu kan. Jadi gunalah et al. Berapa penulis bila kita guna et al? Anwar, awak boleh jawab. Berapa penulis bila dituliskan et al? Lebih dari 3, Pak. Macam tu. Jadi berarti ini Reclap ni ada 4 atau lebih dari penulis, boleh et al. Tapi bila 3 penulis, 3-3-nya kena dicantumkan. Ini yang lain supaya paham. Jangan karena 2 orang penulis et al. 3 orang penulis et al. Tak betul. Bila 3 penulis, semua kena dituliskan. Tapi bila 4, 5, 100 penulis, cukup penulis pertama saja, lepas tu et al. Jangan guna DKK. Orang Malaysia, orang luar negara tak faham. Awak nak guna APA, Association of American Psychology Association, tapi tak konsisten ya. Jadi bila UPI pun guna APA, sepatutnya et al, bukan DKK ya. Tak faham pun DKK apa nih, dan kawan-kawan atau apa, di manakah kau berada dan seterusnya ya. Patut awak baca buku Dennis Lombat tadi guna ya, mengenai kerajaan campak, supaya faham tu. Kerajaan campak tu macam ini Dennis Lombat adalah sejarawan dari Perancis ya. Jadi bagus baca buku dia mengenai kerajaan campak. Jadi buku-buku dan artikel sama ada dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dah okey. Tapi tadi sebab ini adalah mengenai atau pengajian mengenai Vietnam, mengenai campak, kalau ada sumber dalam bahasa Vietnam atau dalam bahasa Perancis. Sebab ramai sejarawan Perancis yang pakar mengenai daerah jajahan dia. Yaitu sama ada Vietnam, Kamboja, serupalah bila mengkaji zaman kolonial Belanda pun kena boleh paham. Tapi kerana ini adalah latihan ilmiah untuk S1, untuk S1 memang senarai rujukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris pun dah okey sebenarnya. Tapi bila nanti master, peringkat PhD, memang bahasa Vietnam, bahasa Perancis tu kena ada ya. Tapi bila Anwar tadi kata dah ada sebenarnya rujukan dalam bahasa Vietnam, dia kata supaya tak ada salah tafsir, itu tak boleh macam tu. Itu macam disembunyikan ya. Mungkin awak pun tak faham sebenarnya ya. Jadi lebih baik cantumkan saja memang bila memang ada sumber daripada bahasa Vietnam ya. Okey, itu komen saya. Jadi harap Anwar nanti masa membuat
kertas kerja penuh. Sila komen ataupun cadangan ini rekomendasi ya, cadangan daripada saya boleh diambil kira dan diambil berat. Itu mengenai Anwar ya. Sekarang dari Purnama P. Santana. Perjuangan kelompok agama Jawa Sunda EDS dalam mempertahankan eksistensinya 1848-2006. Saya mulakan dari fakta dan pentafsiran. Ya, ini satu pengajian yang panjang ya. Bila pengajian yang panjang, awak nak mendapatkan satu kesulitan sendiri. Coba dari 1848-2006 berapa tahun ya? 2 abad ya, 200 tahun lebih. Bila kita baca daripada sejarawan Prancis macam Denis Lombard, dia berjaya membuat satu struktur konjungtur. Bila yang peristiwa-peristiwa yang ringkas itu dipanggil event. Jadi ini adalah satu pengajian yang sepatutnya apa dia struktur atau konjungtur daripada agama Jawa Sunda ini, itu tak didedahkan. Jadi Purnama seolah-olah dia mengkaji tahun 2000-an untuk memotret semua peristiwa ADS, EDIS dari abad 18. Beza. Ya. Jadi period awak ni, penggal awak ni panjang sangat sehingga nak membuat satu kesukaran tersendiri sebenarnya ya. Termasuklah tadi siapa tokoh-tokoh EDS, dari sebutkan seorang saja, tapi dalam pointers tak ada. Pangeran atau Kiai Madrais. Kiai Madrais fenomena abad 19. Dia tak wujud dalam abad 20 ataupun dalam tahun 2000. Jadi itu yang bila memang itu pengajian panjang dari kurun 18, kurun 20 hingga kurun sekarang, siapa dia tokoh-tokohnya? Tak semuanya Pangeran Madrais kan? Madrais dah tak ada. Meninggal tahun berapa dia ya? Bila ada penerusnya, siapa penerusnya? Siapa dia? Itu kena didedahkan sebab sejarah itu mengenai figur. Bukan mengenai agama Jawa Sunda ni. Bila tak ada figur, tak hidup dia. Bila tak ada Madrais, tak ada agama Jawa Sunda. Bila tak ada penerus Madrais, tak ada agama ni. Jadi sejarah ni kena tengok figur. Tengok tokoh ya, dan itu yang kena dianalisis ya. Jadi siapa tokoh ADS dalam period yang panjang tu, zaman kolonial Belanda, mungkin Madrais, zaman Jepun siapa, zaman revolusi Indonesia siapa, zaman demokrasi liberal terpimpin siapa, zaman Orde Baru siapa, zaman reformasi sekarang siapa. Nah, Putri ini macam zaman reformasi sekarang, macam tadi gambar-gambarnya kan, seolah-olah untuk menengok dulu pun macam ni. Dulu pun bangunannya, jabatannya dah macam ni, upacaranya dah macam ni, itu tak betul ya. Jadi kena boleh membezakan apa dia pengajian sejarah dengan pengajian sains sosial. Jadi Purnama Putri Santana ni dia macam pengajian sains sosial, tak mengikut kepada pengajian sejarah. Bila pengajian sejarah kena kronologis dari abad 19 macam mana, zaman pergerakan nasional macam mana, zaman Jepun macam mana, zaman revolusi macam mana, terus hingga zaman sekarang. Ya. Bila pengajian sains sosial memang tak macam tu. Dia seolah-olah yang tahun 2006 tu abad 19 pun macam tu. Itu pengajian sosial namanya. Tapi bila pengajian sejarah, unsur kronologisnya mesti jelas. Dan mesti ada perbezaan dari setiap period. Ya. Jadi apa dan mengapa, bagaimana cabaran ya yang didepani dan perjuangan EDIS pada setiap period tak jelas. Sebab ini panjang sangat dan tadi Purnama Putri Santana belum boleh membezakan mana pengkajian sejarah dan mana pengajian sains sosial ya. Itu mungkin kena dipikirkan ya dengan satu period yang panjang. Rujukannya belum nampak ya. Jadi awak coba dari senarai rujukan tu apa beza? Itu tadi ya, apa beza pengajian awak dengan yang sebelumnya? Tadi bila Anwar Mutawalli dah ada, dia pada dua sumber, tapi dia ada beza dengan. Tapi yang Purnama Putri ni belum nampak. Jadi bila belum nampak, orang kesannya ni macam
tak ada sesuatu yang baru, mungkin dah dilakukan oleh pengaji-pengaji sebelumnya. Ya, jadi belum nampak state of the art-nya. Buku-buku dan artikel dalam jurnal dah oke, tapi skripsi, tesis, disertasi belum ya. Itu sila coba dicari. Sebab yang di UPI pun saya tengok di Jabatan Pendidikan Sejarah UPI dah ada yang mengkaji mengenai agama Jawa Sunda supaya tak ada unsur plagiarisme ya. Jadi bila ada sumber kena dicari dan diperakui. Sebab nanti bila orang ini macam serupa je ni copy paste dengan yang dah sebelumnya, nah itu nanti kita secara akademik maruahnya menjadi jatuh ya karena kita menyembunyikan sumber ya. Termasuk tadi nak temu bual ya, nak wawancara bagus tapi kena dirancang temu bual pun dengan siapa? Tak boleh awak temu bual dengan Madrais, dia tak ada kan, kecuali temu bual imajiner, wawancara imajiner ya, tapi kena dirancang dari sekarang. Saya nak melakukan temu bual dengan ini. Apa pasal dengan orang tu? Sebab dia adalah penerus atau dia adalah tokoh daripada agama Jawa Sunda sekarang. Atau tokoh agama Jawa Sunda pada masa Orde Baru. Pada masa reformasi sekarang. Itu kena didedahkan siapa yang nak ditemu bual. Tak boleh saya nak temu bual dengan PND Suwirta. Sebab dia pensarah saya. Tak boleh, saya tak faham. Itu tak tepat bila awak nak menemu bual saya. Tapi kena temu bual dengan tokoh-tokoh yang dia adalah sama ada pendiri ataupun pengembang, pengasas ataupun pengembang daripada agama Jawa Sunda. Mungkin ini satu soalan yang kena didedahkan ya. Apa pasal tadi Purnama Putri Setia ini adalah satu agama Jawa Sunda yang mencoba mencampur antara satu ajaran tasawuf dalam Islam dengan budaya tempatan, budaya Sunda. Sepatutnya bila dia ada unsur tasawuf Islam, dia diperakui oleh agama Islam, oleh agama rasmi. Sebab Nahdlatul Ulama dia punya satu badan, jawatan namanya tasawuf muktabar. Bila muktabar ini berarti tasawufnya betul. Nah, itu bila aliran-aliran kepercayaan masuk dalam tasawuf yang muktabar, yang betul, selalunya diperakui bahwa ini adalah satu umat Islam, bagian daripada umat Islam. Mungkin atheis ini dia menjadi minoriti dan diabai, cuai oleh agama-agama rasmi sebab tak jelas dia nak mengikut kepada agama mana. Islam bukan, padahal ajarannya tasawuf. Saya pun heran apa pasal agama Islam Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah tak memperakui. Ini mungkin ada satu yang unik ya. Bila memang tak mengikut kepada 4 atau 5 agama besar, sama ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan sekarang Konghucu, memang nak jadi minoritas dan tak akan diperakui ya. Jadi sepatutnya memang coba apa pasal agama Jawa Sunda ini kekal menjadi minoriti. Mungkin karena sikapnya yang tak nak mengikut kepada salah satu agama rasmi yang diakui oleh pemerintah. Ya. Jadi coba dianalisis. Walaupun dia dah menggunakan tasawuf di dalam Islam, tapi kenapa tak mau mengikut kepada ajaran-ajaran tasawuf dalam Islam yang sebenar, seperti yang diperakui oleh Nahdlatul Ulama ataupun oleh Majelis Ulama Indonesia dan seterusnya. Atau sebab saya tengok ada pun pengikut-pengikutnya yang Katolik. Tapi mungkin Katolik tak sepenuhnya Katolik pun, sehingga umat Katolik pun mungkin agama Katolik pun tak memperakui penuh. Ya jadi mungkin ini satu hal itu yang dah ditulis oleh pelajar sejarah sebelumnya, itu yang kena awal rujuk ya, sehingga tadi state of the art-nya nampak bahwa memang apa beza pengajian daripada Purnama Putri Santana ini dengan pengajian-pengajian sebelumnya. Khasnya coba cari latihan ilmiah atau skripsi, tesis, disertasi bersabit dengan tajuk ini ya, supaya awak tak dilabel sebagai satu pengamal plagiarisme ya. Jadi saya pikir masih kena terus dicari, termasuk temu bual dengan siapa. Dan period penggal tu coba dipikir semula, mungkin bila terlalu panjang awak nak dapat kesukaran ya. Jadi tak boleh agama Jawa Sunda ni dari abad 19 sampai 2006 madrai saja tak ya.
Jadi awak coba, nak agama Jawa Sunda masa reformasi ke dari 98 sampai 2006, masa Orde Baru ke dari 66 hingga 98, atau masa revolusi ke, atau mana? Kena dipilih. Bila terlalu panjang macam nih, awak tak boleh membedakan bahwa antara pengajian sejarah dengan pengajian sains sosial. Bila panjang macam nih, ini sains sosial dan tak jelas. Nanti orang punya satu pentafsiran seolah-olah agama Jawa Sunda ini dari kurun 19, dari zaman pergerakan, zaman Jepun, zaman revolusi, semuanya adalah madrais. Ya, sebab awak tak mendedahkan figur-figurnya, tokoh-tokohnya ya. Jadi coba kena dipikir semula mengenai tajuk ni, khasnya periodnya, masa pengajian atau penggalnya ya, supaya benar-benar masuk dalam kategori pengajian sejarah. Saya pikir itu yang boleh saya bagi komen dan bagi cadangan pada hari ini. Sudah 46 menit. Yang lain mungkin boleh dari mulakan sekarang bagi komen, bagi saranan kepada dua pelajar yang tengah bentang tadi melalui WhatsApp group ya. Seperti saya dah dedahkan tadi sebelum memulakan majelis ini, minggu hadapan, pekan hadapan masih dengan saya untuk bentang dan bincang. Tapi dalam pertemuan dalam sarahan ke-9 nanti, Ibu Leli nak masuk ya. Jadi mungkin nanti sarahan taliannya dengan Ibu Leli. Tapi tugasan dari saya yang dah dibagi itu, dan bila nak mengumpulkan kertas kerja penuh itu kena dihantar mengikut kepada jadual ya, mengikut kepada schedule yang dah dibuat. Saya pikir itu saja yang boleh kita bincang pada hari ini. Terima kasih di atas pemerhatian saudara-saudara, dan kita nak bertukar daripada Zoom meeting ini kepada WhatsApp group untuk tengok pun saranan, cadangan daripada pelajar-pelajar yang belum bentang. So jangan berkecil hati walaupun awak pada sarahan ke-9 belum bentang dan seterusnya, tapi tetap mendapatkan markah dari saya ya, dan tentu juga dari Ibu Leli. Dan seperti dah dimaklumkan, dalam subjek ini kita tak ada peperiksaan tengah semester, tak ada pun peperiksaan akhir atau hujung semester ya. Jadi produk daripada subjek ini adalah membuat satu kertas kerja penuh mengenai perancangan penyelidikan untuk latihan ilmiah untuk skripsi ya. Jadi sila yang dah dapat komen daripada saya ataupun yang lain pun dah dengar, apa-apa yang saya komen pun mungkin boleh menambah baiki proposal lengkap atau makalah kerja lengkap nanti sebelum dihantar kepada saya mengikut kepada jadual hantaran yang dah disampaikan pada saya sebelumnya. Itu saja, dan mari kita akhiri sarahan yang ke-7 kali ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bertukar majelis daripada Zoom meeting ke WhatsApp group. Bye. Sampai jumpa pekan hadapan, minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.